Di balik senyumnya yang manis, Lestari menyimpan luka yang dalam. Wanita 29 tahun itu baru 2 tahun menjanda setelah ditinggal suaminya yang meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Ia harus berjuang seorang diri membesarkan anak sematawayangnya, sekaligus menghadapi pandangan miring tetangga yang sering menganggap seorang janda sebagai ancaman. Padahal, hatinya hanya butuh tempat berlabuh, seseorang yang benar-benar mau menerima dirinya apa adanya. Setiap malam, ketika anaknya sudah terlelap, Lestari sering duduk termenung di balkon rumah kontrakannya. Lampu jalan berpendar samar, suara kendaraan lalu lalang jadi musik pengantar sepinya. Ia menggenggam ponselnya, membuka media sosial, melihat kebahagiaan orang lain yang sering memamerkan pasangan atau keluarga harmonis. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, apa aku masih pantas bahagia? Apa ada yang mau mencintai seorang janda sepertiku? Di tengah kegundahannya, hadir sosok yang tak disangka. Bima, pria mapan yang juga tetangga barunya, mulai sering menyapa dan menawarkan bantuan kecil. Mulai dari memperbaiki keran air bocor, hingga mengantar Lestari berbelanja ketika hujan deras mengguyur. Bagi orang lain mungkin sepele, tapi bagi Lestari, kebaikan itu terasa begitu berarti. Ia merasakan kembali kehangatan perhatian seorang laki-laki, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Lestari itu, ya, cepat banget cari laki-laki lagi. Ada juga yang sengaja menatapnya sinis setiap kali ia dan Bima terlihat bersama. Hatinya teriris, tapi ia memilih diam. Lestari tahu, apapun yang ia lakukan, statusnya sebagai janda selalu jadi bahan gunjingan. Yang membuatnya semakin ragu, apakah ia harus menutup hatinya lagi hanya karena takut pada omongan orang. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di rumah Lestari padam. Bima mengetuk pintu, membawa lampu emergensi. Saat itu, jarak mereka begitu dekat. Lestari menunduk, menahan perasaan campur aduk. Bima lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Mbak, aku tahu hidup Mbak nggak mudah. Tapi percayalah, semua orang berhak bahagia, termasuk Mbak. Aku ingin ada di samping Mbak kalau Mbak mengizinkan." Kata-kata itu menghantam dinding hatinya yang rapuh, membuat air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Pertarungan batin dimulai. Di satu sisi, Lestari ingin membuka hati dan memberi kesempatan pada Bima. Di sisi lain, ia takut mengecewakan anaknya dan makin jadi bahan gosip tetangga. Malam-malamnya jadi penuh gelisah, seakan ia harus memilih antara melawan stigma atau terus terjebak dalam kesepian. Namun dalam setiap doanya, ia hanya berkata, "Tuhan, jika memang ada lelaki yang tulus mencintaiku, dekatkanlah dia. Aku sudah terlalu lelah menanggung sendiri semua ini." Hari demi hari, perhatian Bima makin nyata. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut, hanya hadir dengan ketulusan yang jarang ditemui. Lestari pun perlahan mulai percaya bahwa meski ia seorang janda, ia tetap punya hak untuk dicintai dan membangun kebahagiaan baru. Perjalanan mereka mungkin tak mudah, tapi satu hal pasti, Lestari kini tak lagi sendiri dalam menanggung luka dan harapan. Kabar kedekatan Lestari dan Bima semakin cepat menyebar. Grup WhatsApp ibu-ibu komplek mulai ramai dengan gosip. Ada yang terang-terangan bilang, janda itu modal senyum aja bisa bikin pria jatuh hati. Hati Lestari kembali goyah. Ia merasa dihukum hanya karena statusnya, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Malam itu ia menangis sendirian, meremas bantal seakan ingin melarikan diri dari dunia yang penuh prasangka. Bima menyadari kegelisahan Lestari. Suatu sore, ia memberanikan diri mengajaknya berbicara serius di sebuah kafe sederhana. Dengan tatapan yang penuh ketegasan, ia berkata, "Aku nggak peduli omongan orang. Yang penting aku tahu siapa dirimu sebenarnya.
Aku suka caramu berjuang, caramu merawat anakmu, dan caramu tetap kuat meski disakiti keadaan. Bak, biarkan aku jadi pelindungmu. Kata-kata itu membuat hati Lestari bergetar, tapi juga diliputi rasa takut akan masa depan. Ketika mereka mulai saling dekat, anak Lestari yang berusia 7 tahun, Arka, mulai menyadari kehadiran Bima. Awalnya Arka canggung, bahkan sering menghindar. Namun, Bima tak menyerah. Ia sering mengajaknya main bola, membelikan es krim, bahkan membantu mengajari PR sekolah. Perlahan, hati kecil Arka luluh. Lestari melihat perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, perhatian Bima bukan sekadar untuk dirinya, tapi juga tulus untuk buah hatinya. Namun, ujian baru datang. Orang tua Bima yang tinggal di luar kota mendengar kabar hubungan anaknya dengan seorang janda. Mereka menelpon Bima dengan suara keras penuh penolakan. "Bima, kau bisa dapat perempuan manapun. Kenapa harus janda beranak satu? Pikirkan masa depanmu." Hati Bima terguncang, tapi ia tak menyerah. Ia tahu cintanya pada Lestari bukan main-main. Lestari yang mengetahui penolakan itu justru ingin mundur. Ia tak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan Bima dengan keluarganya. "Bi, aku nggak mau kamu kehilangan restu orang tuamu. Aku sudah terbiasa hidup sendiri. Kalau kamu pergi, aku akan kuat," ucapnya sambil menahan tangis. Tapi Bima menggenggam tangannya erat, menatap lurus ke matanya. "Aku yang memilih jalan ini. Bahagia atau tidak, itu hakku, bukan orang lain." Konflik makin panas ketika orang tua Bima datang langsung menemui Lestari. Di ruang tamu sederhana itu, suasana tegang terasa menusuk. Ibunda Bima menatap Lestari dengan tajam. "Kamu mungkin baik, tapi kamu bukan jodoh untuk anak saya. Kamu hanya akan membawa masalah." Lestari menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin membuktikan bahwa janda bukanlah aib. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu pembuktian tak butuh kata-kata, melainkan waktu. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Lestari sering ragu, bahkan sempat menjauh dari Bima. Namun, Arka justru berkata polos suatu malam, "Bu, aku suka Om Bima. Kalau Om Bima ada, aku nggak kesepian lagi." Ucapan sederhana itu menusuk hati Lestari. Ia sadar, kebahagiaan anaknya juga penting. Dan mungkin, bersama Bima, mereka bisa membangun keluarga baru yang lebih kuat. Bima akhirnya membuat keputusan besar. Ia mendatangi orang tuanya dengan tegas. "Aku menghormati kalian, tapi aku juga punya hidupku sendiri. Lestari bukan hanya janda. Dia perempuan yang penuh kasih, kuat, dan layak dicintai. Kalau kalian tidak merestui, aku tetap akan bersamanya. Karena kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa melindungi dia dan Arka." Suasana menjadi hening. Keberanian Bima mengguncang seluruh hati yang mendengar. Setelah pertemuan penuh ketegangan itu, suasana keluarga Bima sempat membeku. Ibunya menolak bicara, ayahnya pun hanya terdiam dengan raut kecewa. Tapi di balik kerasnya hati orang tua, ada rasa penasaran. Mereka diam-diam mengamati bagaimana Lestari dan Arka hidup sehari-hari. Dari cerita tetangga, mereka mendengar bahwa Lestari bukan hanya seorang janda, tapi sosok ibu tangguh yang tak pernah menyerah pada keadaan. Perlahan, pandangan itu mulai menggoyahkan hati mereka. Sementara itu, gosip di lingkungan sekitar semakin menjadi. Ada yang mengatakan Lestari sengaja menggoda pria mapan, ada juga yang bilang Bima sudah termakan rayuan janda. Lestari sempat merasa hancur, tapi kali ini ia tak lagi sendiri. Bima berdiri di sampingnya, menenangkan, "Biarlah orang bicara. Kita tidak hidup dari kata-kata mereka, tapi dari apa yang kita jalani bersama." Kata-kata itu membuat Lestari merasa kuat kembali. Puncaknya terjadi ketika Arka sakit, demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Lestari panik,
Tubuhnya lemah karena tidak tidur semalaman. Di momen itu, Bima ada di sisinya tanpa meninggalkan sedetik pun. Ia membantu mengurus administrasi, menjaga Arka, hingga menenangkan Lestari. Tak disangka, orang tua Bima datang ke rumah sakit. Mereka melihat sendiri bagaimana Bima dengan sabar merawat anak kecil yang bahkan bukan darah dagingnya. Hati sang ibu luluh, air matanya menetes, ia sadar cinta anaknya begitu tulus. Di ruang rumah sakit yang penuh haru, Ibunda Bima menghampiri Lestari. Dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu cepat menilai. Ternyata kamu perempuan yang begitu kuat. Ibu lihat sendiri bagaimana kamu berjuang. Kalau kamu bisa membuat anak ibu setulus itu, mungkin memang kamu jodohnya." Tangis Lestari pecah. Ia tak menyangka restu akhirnya datang setelah perjuangan yang begitu panjang. Beberapa bulan kemudian, pesta sederhana digelar di sebuah taman kecil. Lestari mengenakan gaun putih sederhana, sementara Arka tersenyum bahagia berdiri di samping Bima yang kini resmi menjadi ayah barunya. Mereka bersumpah saling menjaga, meski dunia pernah meremehkan. Dari seorang janda yang dulu dicibir dan dijauhi, kini Lestari menemukan bahwa kasih sayang sejati datang pada saat yang tak terduga. Dan hari itu, bukan hanya cinta yang dimenangkan, tapi juga harga diri seorang perempuan yang membuktikan janda juga berhak bahagia, janda juga pantas dicintai.